Jumpa kembali bersama saya Pengalaman Lahir di channel Belajar Hukum Official. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sehat-sehat selalu, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani, dan semoga segala urusan, aktivitas, dan rezekinya dilancarkan selalu. Oke sobat, revisi RUU Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menuai banyak kontroversi di berbagai elemen masyarakat, terkhusus perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Nah, ini menarik teman-teman. Namun sebelum kita lanjut pada topik pembahasan, seperti biasa, ada satu kata-kata bijak buat teman-teman pada hari ini, bahwa berucap syukurlah setiap saat, sebab bahagia tidak pernah akan datang untuk seseorang yang tidak pernah menghargai apa yang dimilikinya. Sekali lagi, berucap syukurlah setiap saat, sebab bahagia tidak akan pernah datang untuk seseorang yang tidak pernah menghargai apa yang dimilikinya. Semoga kata-kata bijak ini dapat bermanfaat. Tetap semangat terus, karena hanya dengan semangat dan motivasi yang tinggi kita dapat memperoleh hasil terbaik dalam versi diri kita. Perpanjangan masa jabatan kepala desa dalam revisi RUU Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ya banyak menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Karena kenapa? Karena dianggap memperpanjang masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun akan melahirkan kerajaan-kerajaan kecil di level tingkat desa. Nah, kalau kita lihat tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dari 6 tahun menjadi 8 tahun, sebenarnya itu datang bukan dari masyarakat, tapi itu muncul dari para kepala desa itu sendiri melalui organisasi-organisasi kepala desa seperti ABDESI yang baru-baru ini kita ketahui mereka melakukan unjuk rasa atau melakukan aksi di depan gedung DPR. Kami datang hanya satu tuntutan kami. Segera sahkan revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu. Setuju? Ingat, sebelum ini terjadi, maka kami akan sepakat. Kami akan boikot semua partai yang tidak mendukung adanya revisi Undang-Undang Desa sebelum pemilu ini. Tuntutan-tuntutan mereka yang mereka sampaikan dalam aksi-aksi mereka akhirnya direspon dan diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan atau pemerintah untuk dibahas kembali dalam rapat Badan Legislasi DPR. Namun dalam pembahasan RU ini ya teman-teman, sebenarnya sempat terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dengan DPR, di mana DPR mengusulkan masa jabatan kepala desa itu dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan paling banyak 2 kali periode. Sementara pemerintah mengusulkan atau berpendapat tetap masa jabatan kepala desa itu 6 tahun dan paling banyak 3 kali periode. Nah, itulah yang sebenarnya usulan mereka untuk kenapa ini diperpanjang, merubah rezim dari 6 kali 3 menjadi 9 kali 2, atau jalan tengahnya kalau memang diresisten oleh teman-teman perangkat desa, kuranginlah 8 kali 2. Jadi karena terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan antara DPR dengan pemerintah, akhirnya diambil jalan tengah menjadi 8 tahun. Nah, oleh karena itu, reaksi dari masyarakat setelah dilakukan putusan atau ditetapkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun oleh DPR dan pemerintah, banyak yang menolak atau banyak yang tidak setuju ya dilakukan perpanjangan masa jabatan kepala desa. Dan bahkan kalau kami lihat komentar-komentar teman-teman atau komentar-komentar masyarakat ya melalui video-video kami itu,
bahkan hampir semua menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman ya, hampir semua menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun. Apalagi 9 tahun, 8 tahun saja hampir rata-rata masyarakat itu menolak atau tidak setuju. Nah, ini bisa teman-teman lihat ini ya. Ini hampir semua menolak atau tidak setuju perpanjangan masa jabatan kepala desa. Ada yang bilang presiden aja hanya 5 tahun, lurah atau kades mau 9 tahun. Demokrasi macam apa nih? Ya, ada juga yang bilang ngawur aja, jangan ditambah-tambah lah katanya gitu. Dan kemudian ada yang bilang kalau jabatan 9 tahun bisa bininya di mana-mana. Ya betul juga itu ya. Karena kalau dia udah memiliki masa jabatan terlalu lama, tentu juga berkesempatan dia untuk mengumpulkan pundi-pundi uang dengan cara yang tidak benar, sehingga juga dia bisa menambah banyak istrinya di mana-mana. Ada juga yang bilang jabatan kepala desa cukup 6 tahun saja dan bisa mencalonkan lagi 1 kali saja, karena rata-rata kades tidak memikirkan kesejahteraan rakyat, tapi mikir diri sendiri. Dan masih banyak lagi teman-teman ya, ke bawah nih ya, itu terus semua itu hampir rata-rata menolak. Kalau kami baca satu persatu mungkin 1 harian pun tidak selesai teman-teman. Ya, intinya ini semua ini ya, teman-teman bisa lihat hampir semua menolak. Jadi penolakan ini bukan hanya dari masyarakat saja ya, tapi ada juga dari akademisi. Nah, ini juga pendapat dari akademisi, mari kita dengarkan teman-teman ya. Bisa nggak desa itu punya kontrol pengawasan yang kuat dari masyarakat desanya sendiri? Dalam praktek, power kepala desa itu sangat besar dan orang nggak berani men-challenge dia di level desa, di mana masyarakat sipilnya belum tumbuh dan kuat ya. Jadi dia bisa mendikte kuat sekali. Kecuali kalau pembinaan pengawasan di tingkat atasnya diperkuat. Misalnya maksud saya pemerintahan kabupaten, pemerintahan kecamatan itu harus binwas yang kuat kepada desa. Ya, itu raja-raja kecil bakal lahir dan waktunya lama loh. Kalau 2 periode, 2 kali 8, 16 tahun. Jadi saya kira itu aja untuk pembahasan kita pada video kali ini teman-teman. Semoga DPR dan pemerintah dapat mempertimbangkan hal ini kembali. Jangan sampai karena jabatan terlalu lama malah justru nanti akan menimbulkan masalah baru di tingkat desa. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Markus, mari kita kupas.